Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum Hafid Asidik dengan NIM 203-100-165, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Komputer dan Teknik Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat mengenai tag management, yaitu sebagai proyek akhir atau tugas akhir mata kuliah teknologi internet dan mobile. Berhubung saya adalah penikmat bola, sehingga aplikasi yang saya buat yaitu berhubungan dengan sepak bola, yaitu IPL atau English Premier League. Sebelum memulai ke dalam pembuatannya, alangkah lebih baiknya dapat mengecek teks editor yang dipakai itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Dapat dicek melalui CMD dengan perintah flutter dactyl. Apabila nanti sudah list hijau semua, maka teks editor Visual Studio siap untuk digunakan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan fungsi-fungsi library yang ada di bagian kiri ini. Untuk Android itu berisikan source codes untuk aplikasi Android. Untuk aset berfungsi atau berguna untuk meletakkan gambar-gambar yang ada di sini, meletakkan pada bagian directory yang pada device kita yang untuk membuat ini. Contoh misalnya kan di sini ada gambar Arsenal, maka disimpannya di bagian aset image ini yang akan ditampilkan pada aplikasi yang akan dibuat. Untuk iOS berisi source code untuk aplikasi iOS. Lib di sini berisi source code .dat, di sini. Di sini dimana source code untuk menulis kode aplikasi yang akan dibuat nantinya. Nah, nanti apa yang akan ditampilkan, bagaimana letak, posisi atau warna, itu nanti diatur dalam di sini semua. Nah, di sini. Untuk Linux berisi source code untuk membuat aplikasi Linux, macOS, macOS di sini. Berfungsi untuk kita menaruh bagian Flutter runner untuk mengeran nanti, berguna untuk run text editor di sini. Tes di sini berisi source code .dat. Di sini berisi source code .dat yang berguna untuk testing aplikasi. Testing aplikasi sebelum nantinya dapat digunakan. Web di sini berfungsi untuk tampilan web. Di sini ada icon, favicon, index, HTML. Windows sendiri di sini berfungsi untuk source code untuk aplikasi Windows. Nah, selanjutnya yang digunakan yaitu pubspec YAML di sini. Pubspec YAML berfungsi untuk tempat file berisi informasi tentang project dan library yang dibutuhkan. Apa saja, misalnya di sini dibutuhkan gambar.
gambar pubslog di sini berisi tentang versi-versi library atau package file yang dibuat oleh pub. Fungsinya untuk mengunci versi package yang ada nantinya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang source code yang ada yang berfungsi untuk menampilkan gambar yang ada nantinya, yaitu terletak pada main.dat pada directory lib di sini. Nah, untuk bagian atas di sini ada import yang berfungsi untuk kita mendeklarasikan atau untuk mengimpor library yang dibutuhkan pada aplikasi. Library itu sendiri atau package widgets yang digunakan pada kode untuk digunakan untuk menggunakan library pihak ketiga, atau bisa disebut kita sendiri sebagai develop. Nah, untuk selanjutnya void berfungsi pada aplikasi yang akan menjadi entry point. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat aplikasi dibuka. Contohnya di sini kita akan menjalankan my apps di sini. Untuk selanjutnya fungsi kelas di sini adalah membuat blueprint atau cetakan. Kelas berfungsi untuk menampung metode-metode dan variabel yang terkait. Contoh tentang pembuatan skema untuk membuat sebuah bangunan apabila ada objek dan skema adalah cetak biru kelas. Nah, kelas di sini sama seperti yang di atas. Nah, di sini terdapat source code final. Dengan final di sini berfungsi untuk variabel tetap atau yang tidak bisa diganggu gugat. Untuk final di sini adalah keyword yang diinisiasi pada saat pertama kali kita gunakan dan hanya di setel sekali dalam pembuatannya. Dengan kata lain, nilai final tidak akan diketahui pada saat runtime. Final dapat digunakan untuk deklarasi variabel, immutable yang nilainya sudah atau belum diketahui pada saat waktu kompilasi berjalan. Untuk selanjutnya terdapat list view di sini. Apa fungsi list view di sini? Untuk list view adalah widget bulir yang paling umum digunakan atau yang paling sering atau paling banyak digunakan oleh developer. Ini berfungsi untuk menampilkan children satu demi satu dalam arah bulir pada sumbu silang, sehingga diminta untuk mengisi list view. Mungkin untuk selanjutnya product bug yaitu berfungsi untuk tempat di mana logo-logo ini dapat ditampilkan di sini. Product bug di sini nanti tempatnya di sini. Untuk contoh di sini ada logo Arsenal, nanti diatur di sini. Selanjutnya
Nah, di sini masih memakai status widget yang sudah saya jelaskan di atas. Final yaitu variabel tetap, memakai widget. Nah, di sini tempat di mana image itu bagaimana kita menampilkan semua konten di sini. Nah, di sini nih fungsinya, seperti ketinggian, besarnya seberapa, gambarnya ditaruh di mana, seperti itu mungkin. Untuk selanjutnya build di sini untuk fungsinya untuk menaruh besaran konten yang ada di sini 20 ya. Nah, untuk main axis di sini return berfungsi untuk pengembalian fungsi source code yang ada. Di sini contoh mengatur tentang icon, besar icon, warna dan apa nanti di sini untuk fungsi di sini. Mungkin warna biru di sini untuk latar belakangnya warna hitam, itu akan diatur di situ. Nah, untuk yang selanjutnya, gambar tersebut, gambarnya akan ditampilkan pada aplikasi nantinya, itu diletakkan pada aset, pada library aset di sini. Di mana letak library aset ini? Di mana tempat kita file ini diletakkan. Nanti membuat folder aset /image. Nanti di dalamnya ada image, baru nanti di dalamnya terdapat gambar-gambar yang akan ditampilkan pada projectnya nantinya. Nah, untuk pubs YAML di sini seperti tadi, pubs YAML berfungsi adalah tentang informasi tentang project dan library yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan di dalam project itu apa aja? Ada apa aja? Di namanya adalah stack management. Nah, bagaimana SDK-nya, developernya. Nah, untuk gambarnya sendiri jangan lupa nama dan nama dan jenis gambarnya. Contoh JPG dan PNG harus sesuai di sini antara gambar dan yang ada di sini. Untuk penamaannya juga, misalnya di sini Arsenal, dan juga gambar yang tersimpan di library asset yang ada di device yang kita pakai, yaitu Arsenal. Dan jangan lupa formatnya PNG. Untuk Arsenal, di sini Arsenal, Chelsea menampilkan Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City, Manchester United, ada Tottenham, dan ada West Ham. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada project kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.